أقبلت يا رمضان الخير مشرقة أيامك الغر بالآلاء والنعم. Sahabat LC, sebelum kita lanjut videonya, jangan lupa like, komen, dan subscribe channel ini agar sahabat semua tidak ketinggalan video-video terbaru dari LC. Dan share video ini agar sahabat semua bisa mendapatkan manfaat dan keberkahan dari video ini. Dan jangan lupa follow akun Instagram LC di @lcmedia.id dan Facebook Lembaga Studi Islam. Terima kasih atas dukungannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. وفي فيض من العطر هنا رمضان مدرسة تنير مآثر الفكر على الآيات والذكر وفي فيض من العطر هنا رمضان مدرسة تنير مآثر الفكر هنا رمضان مفتاح ودرب جاد بالخير يعانقنا فيمنحنا جمالا مشرقا يسري جمالا مشرقا يسري. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'd. Sahabat LC yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada kesempatan yang berbahagia ini kita bisa berjumpa di salah satu acara, yaitu acara Semarak Ramadan, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberkahi kita selama kita berada di bulan Ramadan ini, memberikan kita kemudahan untuk senantiasa beribadah semaksimalnya sampai Allah Subhanahu wa taala mencatat kita sebagai orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah pada kesempatan yang berbahagia ini kita akan sama-sama sedikit membahas tentang yang namanya Lailatul Qadar, dan juga bagaimana cara kita untuk meraih Lailatul Qadar tersebut. Baiklah, kita ketahui bahwa umur dari umat Nabi Muhammad SAW termasuk umur yang sangat pendek itu jika dibandingkan dengan umur umat-umat yang lain yang sebelum Nabi Muhammad SAW. Contohnya kita sebut saja Nabi Nuh alaihissalam. Beliau berdakwah kepada kaumnya selama 950 tahun. Bayangkan, hampir 1 abad lamanya. Jadi bisa kita bayangkan bahwa umur dari umat Nabi Nuh alaihissalam ya kurang lebih sekitar segitu, 900 tahunan gitu, atau sampai 1000 tahun gitu. Nah, itu berarti menunjukkan bahwa ibadah yang mereka lakukan itu lebih banyak dibandingkan dengan kita yang mungkin umurnya hanya sekitar, ya kita banyak ya kita lihat yang meninggal tuh 70 tahun udah meninggal, bahkan sebelum 70 tahun udah meninggal. Dan ini sebagaimana dikabarkan ya di dalam hadis Rasulullah SAW bersabda bahwa a'maru ummati ma baina sittin ila sab'in. Umur dari umatku yaitu antara 60 sampai 70. Ya umurnya ya, ini kata Rasulullah SAW. Wa aqalluhum man yajuzu dzalik. Dan sangat sedikit sekali yang bisa melewati itu. Jadi yang lewat sampai 70, 80, 90 sampai 100 bahkan gitu, jarang banget. Jarang gitu, jarang sekali. Jadi antara 60 itu udah, Masya Allah udah lumayan gitu, itu juga udah panjang umurnya gitu ya, kalau kita sampai 70 tahun gitu. Nah itu umur umat Nabi Muhammad SAW sangat pendek sekali ya dibandingkan dengan umur dari umat-umat terdahulu. Namun Allah Subhanahu wa taala dengan kebijaksanaannya, dengan keadilannya memberikan suatu malam yang mana malam ini ternyata khairun min alfi syahr. Lebih baik daripada 1000 bulan. Jadi ketika kita misalkan umat Nabi Muhammad mendapatkan Lailatul Qadar ini, maka amalan yang diraih akan bisa melebihi umat-umat terdahulu. Karena apa? Karena tadi 1000 bulan itu kalau dibandingkan kita ditahunkan jadi 84 tahun. Ketika umur kita misalkan nyampe 60 tahun, ya mungkin sekitar 50 tahun ataupun 40 tahunan kita ketemu dengan yang namanya bulan Ramadan. Nah, ketika kita misalkan dapat Lailatul Qadar tiap tahun dikali 40, berarti berapa?
40.000 bulan gitu. Jadi sangat banyak sekali. Jadi sekitar berapa? 40 kali 8. Bisa banyak banget gitu. 4 kali 8, 800 tahun. Sampai 800 tahun. Berarti kita ketika mendapatkan Lailatul Qadar yang selama 40 tahun, maka bisa jadi itu adalah seolah-olah kita beribadah selama 800 tahun. Dan ini hampir menyamai dengan ukuran lamanya gitu kan, ukuran umur daripada umat-umat terdahulu. Bahkan bisa melebihi dari itu gitu. Ketika memang kita dilebihkan usianya gitu sampai 70 atau 80 tahun, maka kesempatan untuk mendapatkan Lailatul Qadar dan untuk mendulang sebanyak-banyak pahala akan semakin banyak sekali. Insya Allah. Nah, untuk itu mari kita simak itu, kita akan bahas sedikit bagaimana sih sebenarnya Lailatul Qadar ini, bagaimana keutamaannya, kenapa gitu disebut dengan malam Lailatul Qadar. Kita perhatikan di dalam Quran surat Al-Qadar ya. Inna anzalnahu fi Lailatul Qadar. Sesungguhnya kami, kata Allah, menurunkan Al-Quran di malam Lailatul Qadar. Wa ma adraka ma Lailatul Qadar. Dan tahukah engkau apa itu Lailatul Qadar? Lailatul Qadri. Lailatul Qadar adalah khairum min alfi syahr. Lebih baik daripada 1000 bulan. Nah, kata Lailatul Qadar ini terdiri dari 2 kata. Kita perhatikan ya, Lailah dan Al-Qadar. Kata Lailah ini secara bahasa dan secara syar'inya hampir sama ya, artinya yaitu al-waqtu baina ghurubisy syams ila tulu'il fajr. Jadi waktu antara terbenamnya matahari. Ya, ini sebagaimana diketahui seperti itu ya, malam itu terbenamnya matahari sampai ila tulu'il fajr, sampai munculnya al-fajr. Jadi sampai sholat subuh lah gitu, dari maghrib sampai sholat subuh. Nah, itu waktu yang disebut malam, Lailah. Kemudian yang kedua kata Al-Qadar. Nah, ini setidaknya para ulama tafsir dan ulama hadis menjelaskan setidaknya ada 3 makna dari kata Al-Qadar ini. Baik, yang pertama bermakna al-manzilah. Al-manzilah atau al-makanah, asy-syaraf, sama ya maknanya. Al-manzilah artinya kemuliaan, keagungan, al-makanah kedudukan yang tinggi. Hal ini sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Quran surat Az-Zumar ayat ke-67, "Wa ma qadarullaha haqqa qadrih." Wa ma qadarullaha haqqa qadrih maknanya adalah wa ma 'azzamullaha haqqa ta'zimihi. Dan mereka, yaitu orang-orang musyrik itu tidak mengagungkan, azzamu mengagungkan Allah, haqqa ta'zimihi dengan sebenar-benarnya pengagungan. Jadi ta'zim. Al-qadrihi di sini dimaknai dengan ta'zimihi, pengagungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana di perkataan orang Arab, mereka mengatakan fulanun lahu qadrun indi. Fulan, seseorang itu, orang itu memiliki kedudukan, kemuliaan menurutku gitu kan. Qadrun indi. Kenapa disebut memiliki kemuliaan? Maka di sini maksudnya adalah memiliki kemuliaan, kedudukan yang tinggi, kedudukan yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala dan juga di sisi para makhluknya. Di antara kemuliaan dan kedudukan yang tinggi tersebut ditunjukkan dengan beberapa hal. Di antaranya yang pertama, Allah Subhanahu wa taala memilih malam Lailatul Qadar sebagai waktu diturunkannya Al-Qur'anul Karim secara keseluruhan. Dari mana? Dari Lauhul Mahfuz ke Baitul Izzah di langit dunia. Sebagaimana ini penuturan Ibnu Abbas radhiyallahu anhu yang mengatakan, beliau, Allah telah menurunkan Al-Quran dari Lauhul Mahfuz ke Baitul Izzah di langit dunia secara langsung sekaligus. Jadi sekaligus nih pertama. Kemudian menurunkannya kepada Rasulullah secara berangsur-angsur sesuai dengan peristiwa-peristiwa yang terjadi di masa hidup Rasulullah selama 23 tahun. Jadi ada 2 tahapan gitu ya penurunan Al-Quran. Pertama secara keseluruhan langsung dari Baitul Ma'mur, Lauhul Mahfuz ke Baitul Izzah. Sekaligus itu ya, tidak sedikit-sedikit tapi langsung keseluruhan dari surat Al-Fatihah sampai An-Nas semuanya diturunkan langsung. Nah, setelah itu baru berangsur-angsur selama 23 tahun gitu kan. Diturunkan kepada Rasulullah SAW melalui malaikat Jibril alaihissalam. Kemudian kemuliaan ataupun keagungan yang terdapat di malam Lailatul Qadar yang kedua adalah malaikat turun di waktu tersebut.
Jadi kan tanazzalul malaikatu warruhu fiha biizni rabbihim min kulli amr. Malaikat di malam tersebut dan malaikat Jibril, para malaikat dan malaikat Jibril turun di malam tersebut. Dan Ibnu Katsir rahimahullah menjelaskan bahwa maksud dari tadi tanazzalul malaikatu warruhu fiha, yakni yakthuru tanazzulil malaika fi hadzal lailah likathrati barakatuha. Likathrati barakatiha. Turunnya malaikat yang sangat banyak tersebut di malam Lailatul Qadar itu karena saking banyaknya keberkahan di malam tersebut. Wal malaikatu yatanazzaluna ma'a tanazzalal barakah war rahmah. Dan malaikat turun dengan membawa apa tadi? Al barakah war rahmah, keberkahan dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kama yatanazzaluna 'inda tilawatil Qur'an wa yuhituna bihalqi dzikr. Sebagaimana para malaikat turun ya ketika ada orang yang membaca Al-Qur'an, ada orang yang menuntut ilmu, mereka turun. Untuk apa tadi? Wa yad'una ajnihatahum li talibil ilm. Mereka meletakkan sayap-sayap mereka untuk para penuntut ilmu bisidqi ta'ziman lahu. Karena untuk mengagungkan para penuntut ilmu. Demikian yang ditafsirkan oleh Al-Imam Ibnu Katsir. Bahwa turunnya malaikat waktu itu adalah turunnya keberkahan dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, keagungan atau kemuliaan tersebut adalah dari sisi ketika orang yang menghidupkan Lailatul Qadar, maka orang tersebut akan memiliki kedudukan Al-Qadar, memiliki Al-Qadar, kedudukan kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana tidak gitu? Ketika orang, mungkin kita manusia itu banyak dosa gitu. Dan yang membuat seseorang itu terhina gitu karena dosa-dosa yang dilakukannya. Maka ketika Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosanya ketika malam Lailatul Qadar dan bahkan melipat gandakan pahalanya, maka orang yang tadinya hina ini menjadi orang yang sangat mulia. Sebagaimana dalam hadis Rasulullah, dalam hadis riwayat Bukhari menjelaskan, man qama Lailatul Qadar, barang siapa yang qiyam salat malam pada malam Lailatul Qadar imanan wa ihtisaban, dengan beriman dengan meyakini bahwa itu Lailatul Qadar memiliki keutamaan gitu, dan Lailatul Qadar itu benar adanya, dan ia pun berusaha untuk menggapainya, wa ihtisaban, dan hanya mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala, bukan karena dilihat orang, bukan karena ini didengar orang, ini si fulan wah rajin sholat dan sebagainya, bukan, tapi karena murni ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni dosa-dosanya yang telah berlalu. Nah, Imam Nawawi menjelaskan bahwa penghapusan di sini adalah jika pelakunya itu memiliki keburukan, dosa-dosa kecil akan dihapus dan dosa-dosa yang besarnya akan diperingan. Dan jika tidak memiliki dosa sama sekali, ya, maka kedudukannya di surga akan ditinggikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keempat, kemuliaan di dalam Lailatul Qadar, yaitu ketaatan yang dilakukan di malam tersebut memiliki keagungan yang sangat besar. Bayangkan ya, beribadah satu malam tadi sudah jelaskan ya, lebih baik daripada 1000 bulan. Jadi ketaatan di malam tersebut berbeda dengan ketaatan di selain malam tersebut. Pas malam Lailatul Qadar dapat 1000 kali lipatnya, 1000 bulan. Kita bisa sholat mungkin ya 5 menit. Memang ada orang gitu yang bisa sholat ya seharian penuh gitu. Gak mungkin kita kan, gak kuat kita. Tapi ini Allah Subhanahu wa taala berikan itu dengan secara apa ya, mungkin karena kasih sayang Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan. Salat kita 5 menit misalnya, pas kebetulan di situ Lailatul Qadar, maka itu bernilai 1000 bulan. 1000 bulan di situ enggak berhenti ya, maksudnya enggak berhenti salat 1000 bulan. Sedekah misalnya di malam tersebut 5.000 berarti dikali 1000 bulan. Kita seolah bersedekah selama 1000 bulan tersebut. Terus apalagi? Kita berbakti kepada orang tua itu dihitung 1000 bulan. Dan sebagainya, ruku kita, sujud kita, semuanya dihitung sebanyak 1000 bulan. Masya Allah, ini sangat luar biasa sekali ya. Sebagaimana Mujahid berkata gitu, puasa dan sholat malam ketika Lailatul Qadar itu lebih utama daripada puasa dan sholat di 1000 bulan yang tidak ada Lailatul Qadar di dalamnya. Kemudian Ka'ab al-Ahbar menuturkan bahwa malam tersebut terdapat penghapusan dosa-dosa manusia. Ia adalah malam yang diberkahi
dan pada malam itu bumi mendapatkan kemuliaan. Bahkan malam tersebut diliputi kesejahteraan dan keselamatan sebagaimana dalam firman-Nya, salamun hiya hatta matla'il fajr. Malam itu penuh kesejahteraan, keselamatan sampai terbit fajar. Maksudnya adalah pada malam Lailatul Qadar penuh dengan seluruh kebaikan, keberkahan, selamat dari keburukan ataupun kejahatan. Bahkan setan-setan pun tidak mampu berbuat kerusakan dan kejahatan sampai terbit fajar di pagi harinya. Adapun Al-Imam Asy-Sya'bi menjelaskan bahwa pada malam itu para malaikat tuh memberikan salam kepada para penghuni masjid yang beribadah di dalam masjid ketika Lailatul Qadar. Demikian ya 4 kemuliaan sehingga disebut tadi malam Lailatul Qadar itu adalah malam kemuliaan, malam keagungan, malam yang memiliki kedudukan yang tinggi. Kemudian makna yang kedua adalah Lailatul Qadar berarti Lailatul At-Taqdir, malam takdir, penetapan takdir. Nah, maksudnya apa? Kita lihat ya dalam Quran surat Ad-Dukhan ayat 3 sampai 6. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna anzalnahu fi lailatin mubarakah." Sungguhnya kami menurunkannya Al-Qur'an pada suatu malam yang diberkahi, yaitu malam Lailatul Qadar. Inna kunna munzirin, dan sesungguhnya kamilah yang memberi peringatan. Fiha yufraku kullu amrin hakim. Pada malam itu dijelaskan segala urusan yang penuh hikmah. Nah, maksud di sini yufraku amrin hakim. Al-Imam Ibnu Katsir juga menjelaskan bahwa fi lailatul qadar, maksud dari fiha yufraku kullu amrin hakim ya. Di dalam Lailatul Qadar itu yufsalu minal lauhil mahfuz ilal katabati amrus sanah. Ditetapkan dari lauhul mahfuz mengenai takdir dalam setahun. Jadi dari Lailatul Qadar sampai ke Lailatul Qadar selanjutnya, itu setahun itu, tahun ke depan ya. Itu ditetapkan tentang apa isinya? Apa yang ditetapkan? Wa ma yakunu fiha minal ajal wal arzaq. Ditetapkan di situ adalah ajal-ajal manusia dan juga rezeki-rezeki. Ditetapkan untuk satu tahun itu ya. Wa ma yakunu fiha ila akhiriha. Begitu pula berbagai kejadian yang akan terjadi dalam setahun tersebut. Misalkan ada tahun depan ada terjadi bencana apa gitu, waliyadzubillah, ataupun tahun depan seseorang akan berhaji, termasuk itu ya juga seorang berhaji gitu tahun ini atau tahun depan, itu sudah ditentukan Allah Subhanahu wa taala. Ataupun tidak berhaji itu sama, ataupun dia ternyata menikah di tahun depan itu gitu. Nah, itu sudah ditentukan di malam Lailatul Qadar. Al-Imam Nawawi rahimahullah berkata, disebut Lailatul Qadar karena di malam tersebut dicatat untuk para malaikat catatan takdir, rezeki dan ajal yang terjadi pada tahun tersebut. Ya, hampir sama ya, senada dengan tadi perkataan Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah. Kemudian itu makna yang kedua ya daripada kata Al-Qadar. Sekarang makna yang ketiga adalah Lailatul Qadri, Lailatul Tadyiq atau Ad-Dhiq, malam yang sempit, sesak, gitu, terbatas. Maksudnya apa nih? Kita perhatikan ya, sebagaimana dalam Quran surat At-Tolaq ayat 7, Allah berfirman, "Wa man qudira 'alaihi rizquhu falyunfiq mimma atahu Allah." Wa man qudira 'alaihi, artinya duyyiqa 'alaihi rizquhu. Apa maksudnya? Barang siapa yang disempitkan rezekinya, disempitkan, duyyiqa, disempitkan rezekinya, falyunfiq mimma atahu Allah, hendaknya memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Nah, ini makna qudira di sini adalah duyyiq, sempit, ad-dhiq. Apa maksudnya? Ketika al-qadar dimaknai dengan dhiq atau tadhiq, ini memiliki dua makna. Yang pertama, li'annal arda tadhiqu bil malaikah. Karena bumi itu penuh, jadi sempit karena banyaknya malaikat yang turun di waktu itu. Mari lihat ya kita penjelasan Rasulullah tentang berapa banyak itu malaikat yang turun di waktu itu. Rasulullah bersabda, "Innal malaikah tilkal lailah aktsaru fil ardi min adadil hasal." Di waktu itu malaikat turun di waktu Lailatul Qadar, turun ke bumi sebanyak apa? Lebih banyak dari jumlah kerikil yang ada di bumi. Bayangkan kerikil itu ada berapa ratus juta mungkin ya, gitu kita nggak bisa menghitung gitu kerikil yang ada di bumi ada berapa. Nah, ketika Lailatul Qadar, malaikat itu turun lebih banyak daripada kerikil itu. Di saking banyaknya. Sehingga menjadikan sempit seolah gitu kan. Saking banyaknya malaikat yang turun. Kemudian makna yang kedua,
fa innallaha dayyaqaha fa akhfa ilmuha anna. Maksudnya adalah Allah Subhanahu wa taala menyempitkan pengetahuan tentang kapan terjadinya Lailatul Qadar, sehingga jadi sempit gitu. Jadi gak ada yang tahu kapan persisnya Lailatul Qadar kecuali Allah Subhanahu wa taala. Bahkan sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun tidak tahu persisnya gitu. Beliau hanya mengatakan taharraw Lailatul Qadar fil ashril awakhir min Ramadan. Carilah Lailatul Qadar di 10 malam terakhir. Atau di hadis yang lain disebutkan di malam-malam witir di malam-malam terakhir bulan Ramadan. Jadi kita hanya disebutkan seperti itu aja, global gitu, tidak persisnya kapan. Bahkan Al-Imam Ibnu Hajar menjelaskan setidaknya ada 40 pendapat gitu, perbedaan ulama tentang masalah ini. Jadi para ulama itu berselisih apa tanggal 21, apa tanggal 22 atau tanggal 27 bulan Ramadan dan sebagainya gitu kan. Apa ini tiap tahun tuh akan sama tanggal 27 terus gitu, apa berubah-ubah gitu. Itu banyak, perbedaannya sangat kompleks sekali gitu kan. Cuman ala kulli hal ini adalah memiliki hikmah yang sangat besar ketika Allah Subhanahu wa taala menyembunyikan kapan waktunya Lailatul Qadar. Kenapa coba? Al-Imam Al-Baghawi menjelaskan bahwa kenapa Allah menyamarkan malam ini bagi umat Nabi Muhammad adalah agar mereka berusaha keras dalam beribadah di malam-malam 10 terakhir itu, agar dia maksimal gitu beribadah semuanya. Jadi nggak dipilih-pilih. Sekarang sholat malam, besoknya enggak gitu. Itu terus beribadah kontinu selama 10 hari terakhir tersebut gitu. Nah, ini salah satunya. Kemudian yang kedua, hikmahnya adalah agar bisa diketahui mana orang-orang yang benar-benar jujur keimanannya. Karena kalau sudah ditentukan kan kita nggak tahu, orang udah tahu di situ gitu. Jadi nggak ada perbedaannya gitu kan. Orang yang benar-benar mencari sama orang-orang yang cuman sekedarnya aja gitu. Nah itu. Nah itu 3 makna ya daripada Lailatul Qadar. Dan ketiga makna ini sama semua ketiganya adalah makna yang benar. Kemudian ketika kita sudah mengetahui bagaimana keutamaan tersebut tadi Lailatul Qadar, di situ ada malam 1000 bulan, malaikat turun di situ dan mereka mengaminkan doa-doa kaum muslimin yang beribadah di waktu malam tersebut. Lantas apa yang harus kita lakukan? Apa sih cara-cara yang harus kita tempuh agar bisa meraih Lailatul Qadar? Sini kita akan sebutkan ada sekitar 5 hal, walaupun ini banyak banget ya. Yang pertama, apa yang harus dilakukan agar bisa menghidupkan Lailatul Qadar? Yang pertama adalah bil hirsi 'alal faraid wa 'adamit tafrid fiha. Hirs, semangat untuk melakukan hal-hal yang fardu. Contoh salat fardu ya 5 waktu. Nah, kita harus semangat datang ke masjid sebelum azan kalau bisa gitu. Jadi pas di situ kita sudah siap di saf pertama gitu. Dan kalau bisa jangan sampai telat gitu. Biasanya kita kan kalau lagi puasa itu buka dulu. Nah, akhirnya makan dulu tuh. Salat maghrib telat. Atau subuh misalnya subuh. Insyaallah ya mudah-mudahan kita nggak sampai telat gitu ya subuh. Habis sahur ketiduran bablas gitu. Subuhnya telat. Atau bahkan sholat di rumah gitu kan. Padahal kan harusnya keutamaan yang besar itu diraih dengan bersegera ke masjid. Jadi jangan tidur lagi gitu kan setelah sahur langsung berangkat aja ke masjid. Sebagaimana Al-Imam Imam Syafi'i menjelaskan bahwa ketika seseorang melaksanakan sholat Isya dan sholat subuh di waktu Lailatul Qadar, maka orang tersebut sebenarnya sudah mendapatkan Lailatul Qadar. Walaupun hanya itu gitu ya. Bagaimana dengan ibadah-ibadah yang lain? Tapi sayang sekali gitu kalau hanya kita sebatas dengan sholat Isya doang, sholat subuh. Padahal kita di situ ada waktu luang, bisa di situ baca Quran dan sebagainya. Maka harus kita manfaatkan dengan semaksimal mungkin. Kemudian apa yang dilakukan ketika Lailatul Qadar agar meraih keutamaan yang dalamnya adalah bil iktsar min dzikrillah ta'ala wa tilawatil Qur'anul Karim. Dengan memperbanyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala dan tilawah Al-Qur'an, membaca Al-Qur'an. Dan zikir ini harus kita ketahui bahwa ini adalah tanaman yang ada di surga. Jadi ketika kita semakin banyak berzikir, maka di surga kelak Allahumma inna nas'aluka jannah, kita akan semakin banyak tanaman-tanaman surga, pohon-pohon di surga akan banyak dengan zikir yang kita bacakan. Sebagaimana Rasulullah bersabda, jadi ketika beliau diisrokan ke mana? Isra Mi'raj ke langit ke-7, beliau kemudian bertemu dengan Nabi Ibrahim dan
Nabi Ibrahim mengatakan, sampaikan salamku kepada umatmu wahai Muhammad, katanya. Terus beliau berpesan bahwa salah satu tanaman di surga itu, tanamannya surga itu adalah subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Jadi tanaman di surga adalah zikir-zikir. Maka penuhilah lisan kita, basahilah lisan kita selama berpuasa ini, selama apalagi Lailatul Qadar, dengan memperbanyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan dengan itu Allah Subhanahu wa taala memasukkan kita ke dalam surganya dan juga memperbanyak gitu kan pohon-pohon yang ada di surga. Di surga yang dimiliki ya. Kemudian yang ketiga adalah bil iktsar minad du'a, memperbanyak membaca doa. Dan ada doa khusus ya yang dikhususkan di sini ya ketika malam Lailatul Qadar. Sebagaimana Aisyah radhiyallahu anha, istri Rasulullah, mengatakan, "Ya Rasulullah, ara'aita in 'alimtu ayyu lailatin Lailatul Qadar?" Beliau berkata, "Ya Rasulullah, seandainya aku bertepatan dengan malam Lailatul Qadar, ma aqulu fiha, apa yang harus aku katakan?" Qal, maka Rasul bersabda, "Quli Allahumma innaka 'afuwun tuhibbul 'afwa fa'fu anni." Katakanlah, "Allahumma innaka 'afuwun tuhibbul 'afwa fa'fu anni." Allahumma, ya Allah, innaka 'afu, sesungguhnya engkau itu maha pemaaf. Tuhibbul 'afwa, dan engkau menyukai maaf. Fa'fu anni, maka maafkanlah aku. Ini doa yang sangat luar biasa ya. Kalau kita perhatikan di sini, di dalam doa ini ada yang namanya nama Allah, yaitu tadi Afuwun. Afuwun itu maha pemaaf. Kita perhatikan ya, Rasulullah bersabda, "Innalillahi tis'atan wa tis'ina isman, mi'atan illa wahidah, man ahsaha dakhalal jannah." Sungguhnya Allah memiliki 99 nama, 100 kurang 1. Nah, siapa yang ahsaha, menghitungnya, kalau secara bahasa kita artinya ahsa itu menghitungnya, maka dia akan masuk surga. Hadis riwayat Bukhari Muslim ya. Nah, kata ahsaha ini para ulama setidaknya menjelaskan ada 4 tahap ahsaha ini. Yang pertama adalah menghafalnya. Ini menghafal, kita bukan anak-anak kecil juga udah hafal ya. Ar-Rahman, Ar-Rahim gitu. Al-Malik, Al-Quddus, As-Salam, Al-Mu'min, Al-Muhaimin sampai 99 nama. Dan kita pun insya Allah sudah hafal gitu beberapa, atau mungkin ada yang sudah hafal semua ya. Hafal doang ini. Tingkatan pertama. Kemudian yang kedua, memahami maknanya. Bukan sekedar hafal doang, tapi maknanya tahu. Afu tadi apa? Maha pemaaf. Ar-Rahman, maha pemurah. Ar-Rahim, maha pengasih dan sebagainya gitu. Nah, itu kita tahu. Ar-Razzaq, maha pemberi rezeki. Nah, itu kita tahu maknanya. Di situ maksud dari memahami maknanya. Kemudian yang ketiga tahapnya adalah berdoa dengan nama-nama tadi. Misalkan tadi ya Razzaq, urzuqni gitu. Wahai Allah yang maha pemberi rezeki, maka berilah aku rezeki gitu. Ya Rahman, arhimni. Ataupun tadi Allahumma innaka 'afuwun tuhibbul 'afwa fa'fu anni. Nah, kita berdoa nih, salah satu ini kita udah ke level yang 3, berarti kalau kita berdoa dengan tadi Allahumma innaka 'afuwun tuhibbul 'afwa fa'fu anni. Kemudian yang keempat, beribadah dengan kandungan namanya. Maksudnya gimana nih? Jadi mengamalkan kandungan nama tersebut, nama-nama Allah Subhanahu wa taala yang husna tersebut ke dalam kehidupan kita sehari-hari. Misalnya, ketika Allah Subhanahu wa taala kita tahu adalah afu, maha pemaaf, maka kita coba realisasikan dalam kehidupan kita agar kita pun menjadi orang yang pemaaf, mudah memaafkan kesalahan orang lain. Makanya ketika di Lailatul Qadar tersebut kita memohon ampun kepada Allah, maka jangan lupa kita pun harus ingat, kita harus bersihkan hati kita dari tadi ya noda-noda dalam hati, dengki, apa balas dendam, pengen balas ke orang gitu dan sebagainya karena suatu kesalahan yang mereka lakukan gitu. Maka kita harus bersihkan hati kita, memaafkan mereka. Jadilah kita pemaaf. Dan mudah-mudahan dengan itu Allah Subhanahu wa taala akan menerima taubat kita, akan menerima amalan-amalan kita, dan juga memaafkan segala kesalahan kita, memasukkan kita ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Karena kita telah tadi memaafkan orang lain. Kita membersihkan hati kita dari penyakit-penyakit tadi ya, benci ataupun dendam dan sebagainya. Nah, itu empat tingkatan ya ketika kita ahsa tadi, ahsa asmaul husna. Menghafalnya, memahami maknanya, berdoa dengannya, dan beribadah dengan kandungannya. Maka ketika di malam Lailatul Qadar tadi kita benar-benar bersihkan hati kita
Pokoknya ada yang salah-salah, kita maafkan lah gitu. Dan kita pun memohon maaf kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benar permohonan maaf. Mengenai doa ini ada sedikit kisah yang sangat menarik ya. Di sini dikisahkan oleh Syekh Abdul Razak yang berada di Madinah. Ketika itu beliau menceritakan di malam 27 Ramadan, beliau berangkat ke Masjid Nabawi bersama ayah dan ibunya gitu. Nah, ternyata jauh gitu kan, parkirnya itu jauh dari Masjidil Nabawi ya, karena saking penuhnya itu masjid ya. Nah, ketika di tengah jalan, ketika udah beres parkir gitu, tengah jalan ketemu sama beberapa pemuda, dia yang lagi asik-asiknya nih, malam 27 Ramadan yang di situ kita berharap gitu kan bisa ada Lailatul Qadar, orang-orang sibuk ke masjid, ini para pemuda ini malah main musik gitu. Asik musik di mobil dia gitu. Di mobil mereka asik dengan musiknya, berisik gitu sampai bisa mengganggu orang. Akhirnya Syekh Abdul Razak tadi datang menghampiri para pemuda tersebut, langsung menasihati, wahai para pemuda, ngapain kalian di sini gitu? Kalau kalian tidak bisa sholat gitu kan, seperti orang-orang itu sholat di Masjid Nabawi, kalian matiin ini gitu kan, biar gak mengganggu orang lain. Akhirnya dimatikan udah sama pemuda, nurut ya. Lantas Syekh Abdul Razak berkata lagi, malam ini kalian berada di malam ke-27 dan ini diharapkan akan datangnya malam Lailatul Qadar. Coba kalian basahi lisan kalian, katanya. Kata Syekh tadi ya, dengan membaca doa Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Udah hafal. Kata salah satu temannya, udah hafal. Baru juga diomongin udah hafal katanya. Pas dites ternyata gak bisa. Akhirnya Syekh tadi mengucapkan lagi berkali-kali sampai akhirnya mereka pun hafal. Dan dites yang paling dekat, coba kamu bisa gak baca? Akhirnya dia bisa gitu. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Setelah itu udah ditinggalin sama Syekh. Udah beres tinggalin. Nah, kemudian itu cerita putus udah ya di Ramadan itu. Beberapa tahun kemudian, ketika Syekh itu berkunjung ke suatu lembaga gitu kan. Lembaga dakwah atau apa gitu ya di sini. Dan tiba-tiba datang pemuda gitu kepada Syekh tadi gitu, bertemu, nyamperin ya gitu. Kelihatan pemuda ini putih bersih, terus pakaiannya tuh Masya Allah gitu, kelihatan orang ini orang soleh gitu, pemuda yang soleh, jenggotnya gitu Masya Allah panjang. Kemudian dia pun memberikan salam pada Syekh. Assalamualaikum Syekh, engkau masih ingat sama aku? Ya Syekh gitu. Siapa ya katanya? Syekh itu ya pasti gak kenal kita juga orang ketemu di jalan gitu kan. Apalagi Syekh ini banyak muridnya dan sebagainya, gak kenal kata siapa. Langsung menjelaskan si pemuda ini, aku ini dulu katanya masih ingat di malam 27 itu ketika Ramadan, lagi asik-asiknya main musik sama teman-temanku itu, tiba-tiba kau datang dan kau menegur kami katanya, dan kau mengajarkan doa tadi Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Maka setelah engkau ajarkan itu, aku baca itu, aku tinggalkan semua itu, teman-temanku semua tinggalkan gitu kan, main musik dan sebagainya. Aku baca doa itu terus-terusan gitu. Dan apa? Akhirnya dia pun berubah, bertobat dan ingin berubah gitu ininya. Dan sampai sekarang dia berubah menjadi sosok pemuda yang sangat soleh. Dan inilah mungkin orang yang mendapatkan Lailatul Qadar. Ketika dia memang benar-benar ikhlas gitu dalam hatinya untuk bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan di malam itu Allah Subhanahu wa taala mungkin langsung gitu memberikan hidayah yang besar kepadanya sehingga ia pun bisa bertaubat dan akhirnya menjadi orang yang soleh. Dan itulah salah satu orang yang mendapatkan, ciri orang yang mendapatkan Lailatul Qadar adalah ia menjadi lebih baik daripada sebelumnya. Jadi maka kita evaluasi dari kita ketika bulan Ramadan ini telah lewat, apakah kita itu sama gitu dengan sebelum Ramadan? Apa kita masih suka marah-marah, suka orang menjadi pendendam, suka sombong dan sebagainya? Apakah kita masih durhaka kepada orang tua kita, atau kita masih bersikap kasar kepada teman-teman kita, atau kita masih sering berbohong dan sebagainya setelah Ramadan? Maka kalau itu masih seperti itu dilakukan, maka kemungkinan besar kita tidak mendapatkan keutamaan dari malam Lailatul Qadar. Sebagaimana dalam hadis Rasulullah, fihi lailatun khairu min alfi syahr man hurima dzalika faqad hurima. Di dalam Ramadan itu ada satu malam yang lebih baik dari 1000 bulan.
man hurima khairiha faqad hurima. Barang siapa yang diharamkan untuk mendapatkan kebaikan di malam tersebut, maka Allah akan haramkan. Waliyadzubillah. Mudah-mudahan kita tidak diharamkan ya, termasuk orang yang diharamkan dari mendapatkan kemuliaan malam Lailatul Qadar. Jadi itu ya, yang pertama tadi memperbanyak berzikir dan juga berdoa, dan selanjutnya adalah berbanyak juga ibadah-ibadah yang lain, sholat, bersedekah, dan juga lain sebagainya gitu. Kita intinya ketika malam Lailatul Qadar sibukkan diri kita untuk beribadah, walaupun hanya tadi berzikir. Misalnya kita lagi shift malam gitu kan, banyak yang masih kerja ya sampai bulan Ramadan gitu. Dan itu emang sudah kewajiban kita untuk bekerja gitu. Nah, ketika sempit seperti itu ya, paling minimal kita tadi ya berzikir dan membaca doa tadi berbanyak. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Terus aja. Lagi kerja misalnya di pabrik dan sebagainya, ya baca terus. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala dengan itu memberikan hidayahnya, mengampuni kita. Dan nanti kelak Allah Subhanahu wa taala memasukkan kita ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Mungkin ini yang bisa disampaikan ya. Mudah-mudahan apa yang sedikit ini bisa bermanfaat. Walaupun sepertinya masih banyak hal gitu yang harus dibahas mengenai apa sih yang harus dilakukan di bulan Ramadan ini, terutama di malam Lailatul Qadar, agar kita maksimal gitu dalam menggapai kemuliaan Lailatul Qadar tersebut. Namun karena sedikitnya waktu, mudah-mudahan di lain kesempatan kita bisa membahas kembali gitu tentang masalah ini. Kemudian yang sedikit ini bisa bermanfaat, dan mohon maaf apabila terdapat banyak kesalahan di sini. Kita tutup dengan doa kifaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. على الآيات والذكر وفي فيض من العطر هنا رمضان مدرسة تنير مآثر الفكر على الآيات والذكر وفي فيض من العطر هنا رمضان مدرسة تنير مآثر الفكر هنا رمضان مفتاح ودرب جاد بالخير يعانقنا فيمنحنا جمالا مشرقا يسري جمالا مشرقا يسري